Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, I Gusti Ngurah Suryantara. Pada materi ketiga ini, saya akan membahas alat desain sistem yang lainnya. Materi ini merupakan lanjutan dari materi kedua, materi yang membahas data flow diagram. Kali ini kita akan membahas tentang kamus data dan flowchart. Sebelum saya lanjut pada pembahasan, marilah kita belajar bersama, berkarya bersama dengan penuh semangat. Semoga tidak ada salah paham di antara kita. Mari kita lihat kamus data. Kamus data atau data dictionary tidak menggunakan notasi dalam bentuk grafis. Kamus data digunakan untuk membantu pelaku sistem dalam memahami aplikasi secara lebih rinci. Dengan kamus data dapat digunakan untuk mereorganisasi semua elemen data yang digunakan pada sistem, sehingga pemakai dan penganalisis sistem punya dasar pemahaman yang sama tentang masukan, keluaran, penyimpanan, dan proses. Mari kita lihat notasi yang digunakan pada kamus data. Notasi struktur data pada kamus data. Notasi-notasi yang digunakan seperti pada tabel. Notasi sama dengan artinya terdiri dari. Notasi plus artinya dan. Notasi kurung artinya pilihan, boleh, ada, atau tidak. Notasi kurung kurawal artinya pengulangan atau iterasi. Notasi kurung siku artinya pilih salah satu pilihan. Notasi garis tegak artinya pemisah pilihan dalam tanda kurung siku. Tanda bintang artinya keterangan atau catatan. Tanda @ artinya penunjuk atau key field atau field kunci. Notasi tipe data pada kamus data. Notasi X artinya setiap karakter. Notasi angka 9 artinya angka numerik. Notasi A artinya karakter alfabet. Notasi Z artinya angka 0 ditempatkan sebagai spasi kosong. Notasi titik sebagai pemisah ribuan. Notasi koma sebagai pemisah pecahan. Notasi tanda penghubung. Notasi tanda pembagi. Berikut sebuah contoh tentang kamus data. Kita mendefinisikan nama dengan menggunakan aturan kamus data. Nama dalam hal ini punya sejumlah atribut pendukung seperti gelar, nama depan, nama tengah, dan nama akhir. Nama sama dengan gelar ditambah nama depan, ditambah nama tengah, ditambah nama akhir. Gelar bisa tuan, atau nyonya, atau nona, atau doktor, atau profesor. Nama depan adalah karakter valid. Nama tengah adalah karakter valid. Nama akhir adalah karakter valid. Karakter valid yang diizinkan adalah huruf A sampai Z, huruf besar maupun huruf kecil, angka dari 0 sampai 9, dan tanda penghubung. Nah, itu karakter-karakter valid yang diizinkan yang masuk pada nama. Kita lihat contoh lain cara membuat kamus data. Bagi seorang pengembang sistem atau develop aplikasi, biasanya pada saat survei juga banyak menemukan bentuk dokumen. Dari dokumen yang ditemukan ini bisa juga dikembangkan untuk menjadi kamus data. Caranya bagaimana? Kita lihat ilustrasi berikut ini. Kamus data juga dapat dihasilkan dari analisis sebuah form. Analisis sebuah form kas masuk tersebut dapat dibuat kamus datanya. Perhatikan sebuah gambar form tentang kas masuk terdiri dari nomor formulir, tanggal, nomor cek, penyetor, alamat, dan sebuah tabel, nomor, keterangan penerimaan kas, dan jumlah. Bagaimana kita memodelkan dalam bentuk kamus data? Mari kita lihat contohnya. Bentuk kamus datanya menjadi seperti berikut. Form kas masuk adalah data formulir penerimaan kas. Terdiri dari nomor formulir, ditambah tanggal, ditambah nomor cek, ditambah penyetor, ditambah alamat, ditambah tabel penerimaan kas. Nomor formulir sama dengan karakter valid, maksimum panjangnya adalah 10 digit. Tanggal adalah tanggal.
Nomor cek adalah karakter, maksimum sampai 10 digit. Penyetor adalah karakter, maksimum 10 digit. Alamat adalah karakter, maksimum 30 digit. Tabel penerimaan kas terdiri dari nomor urut ditambah dengan keterangan penerimaan kas ditambah dengan jumlah. Keterangan penerimaan kas sama dengan kode penerimaan kas ditambah penerimaan kas. Kode penerimaan kas adalah karakter, maksimum 3 digit. Penerimaan kas adalah karakter, maksimum 30 digit. Nomor urut adalah angka. Karakter di sini yang diizinkan adalah A sampai Z, huruf besar maupun huruf kecil. Kemudian angka dari 0 sampai 9. Kemudian karakter penghubung dan karakter spasi. Angka yaitu numerik, itu bentuk kamus data dari sebuah form yang kita modelkan menjadi kamus data. Nah, ini contoh lainnya lagi. Misalkan dosen dibuatkan kamus datanya, maka terdiri dari nomor induk dosen, nama, nomor telepon, dan alamat. Mungkin ada field yang lainnya, tapi dalam contoh cukup sampai di situ saja, alamat. Nah, kemudian nomor induk dosen adalah primary key, artinya datanya tidak pernah ada yang sama. Nomor induk dosen adalah angka dari 0 sampai 9. Nama adalah huruf A sampai Z. Bisa ada spasi, bisa ada tanda kutip, bisa ada titik, bisa ada koma. Nomor telepon adalah angka dari 0 sampai 9. Alamat adalah huruf, bisa ada spasi, bisa ada tanda kutip, bisa ada titik, bisa ada koma. Kemudian mahasiswa terdiri dari NIM, nama, nomor telepon, alamat. NIM adalah primary key. NIM adalah angka dari 0 sampai 9. Nama adalah huruf, spasi, tanda kutip, titik, dan koma. Itu karakter yang boleh masuk dalam nama. Nomor telepon adalah angka dari 0 sampai 9. Artinya bisa berisi angka dari 0 sampai 9. Alamat adalah karakter A sampai Z, spasi, titik, tanda kutip, dan koma. Mata kuliah adalah kode, nama mata kuliah, dan beban SKS. Kode adalah primary key. Kode karakter yang diizinkan adalah angka dan huruf. Hurufnya adalah huruf kapital. Nama mata kuliah adalah karakter. Huruf boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Spasi, tanda kutip, dan koma. Beban SKS adalah angka dari 0 sampai 9. Hari adalah nama hari, yaitu nama hari adalah karakter huruf A sampai Z, huruf besar maupun huruf kecil, dan spasi. Jam kuliah adalah kode jam, jam masuk, dan jam selesai. Kode jam adalah primary key. Kode jam bisa berisi angka dari 0 sampai 9. Jam masuk adalah dead time. Jam selesai adalah dead time. Nah, itu contoh daripada penggunaan kamus data. Bisa dicoba dengan latihan-latihan yang lainnya. Selamat mencoba. Catatan: penggunaan kamus data dalam pengembangan aplikasi dalam skala kecil dan menengah masih cukup efektif, tidak terlalu menyita waktu pendesain sistem. Namun dalam pengembangan sistem menengah sampai besar, penggunaan kamus data umumnya jarang digunakan karena menyita porsi waktu cukup besar dalam mendesain sistem. Jadi kalau sistemnya masih kecil, oke, jadi sebagai pelengkap daripada ERD. Tapi kalau udah sistemnya besar, di mana field dan tabelnya banyak sekali, bisa jadi ada ratusan tabel, nah ini cukup menyita waktu. Lebih baik waktu untuk mendesain sebuah kamus data digunakan untuk membuat program. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kita lihat flowchart. Flowchart digunakan untuk mendefinisikan hubungan antar bagian pelaku proses, proses manual atau berbasis komputer, dan aliran data dalam bentuk dokumen keluaran dan masukan.
simbol-simbol yang ada pada flowchart seperti pada gambar. Silahkan dipahami dulu simbol-simbolnya. Ada bentuk dokumen, ada key in, ada proses secara manual, ada dokumentasi, ada prosedur, dan data. Kemudian ada proses secara komputerisasi, ada kondisi, kemudian ada file, ada display, ada konektor 1, dan ada konektor 2. Nah, itu simbol-simbol yang digunakan di dalam flowchart. Flowchart sebenarnya intinya adalah menggambarkan aliran dokumen. Namun bisa juga digunakan untuk menggambarkan sistem yang manual maupun sistem yang terkomputerisasi. Berikut sebuah flowchart. Saya ambil contoh gambarnya dari conceptdraw.com. Silahkan dicermati dari sebuah sistem human resource dan viral. Terdiri dari beberapa kolom, yaitu ada human resource, employee, manager, kemudian ada viral, kemudian ada viral vendor. Nah, silahkan dipahami bagaimana flow-nya, alirannya sedemikian rupa di dalam mendesain sistem sesuai dengan bisnis proses yang dimodelkan dalam bentuk flowchart dalam sebuah enterprise. Entah itu sistem perpustakaan misalkan, sistem klinik, atau sistem lainnya. Ringkasan, kamus data dapat digunakan untuk mendesain struktur tabel pada saat mengimplementasikan ERD atau Entity Relationship Diagram ke dalam rancangan fisik tabel. Flowchart digunakan untuk mendefinisikan hubungan antar bagian proses, manual atau berbasis komputer, dan aliran data dalam bentuk dokumen keluaran dan masukan. Saya ucapkan terima kasih. Demikian materi kita kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sehingga kita dapat berbagi pengetahuan dengan yang lainnya. Silahkan ikuti channel YouTube saya I Gusti Ngurah Suryantara, atau Instagram saya Gusti Suryantara, atau Facebook saya Gusti Ngurah Suryantara. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bertemu pada pembahasan yang berikutnya. Saya ucapkan terima kasih.